wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Sadaqallahul aliyyil azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin. Jamaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa memanjatkan puji, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia yang dianugerahkannya kepada kita semua. Mudah-mudahan insya Allah kita selalu dalam keadaan pertumbuhan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memiliki kesungguhan yang tumbuh terus-menerus menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita dengan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam juga mari kita kirimkan kepada junjungan kita yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Teladan terbaik buat kita semua, uswatun hasanah. Mudah-mudahan Allah selalu memelihara kita, memberikan komitmen yang kuat, pegangan yang kukuh, menjadi bagian dari umat beliau yang selalu istiqomah, selalu berusaha menghidupkan sunnahnya dan mewujudkan kepribadian sebagai wujud keteladanan atasnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu aspek di dalam mewujudkan perilaku yang menjadi keterikatan pada prinsip keyakinan dalam Islam yang kita kenal dengan aqidah, yang pada kesempatan ini insya Allah kita coba lakukan perenungan terkait bagaimana menyerap kemurnian akidah dalam proses perwujudan perilaku, termasuk mengembangkan tata kelola sesuai dengan kewenangan yang ada pada diri kita. Nah, jadi jamaah sekalian, saat ini menjadi fakta buat kita semua, ya, termasuk pemerintah kita ya dalam tata kelola negara, bagaimana sebuah peristiwa besar yang berkaitan dengan keselamatan hidup manusia
itu menjadi fakta yang bukan hanya melibatkan orang menjadi korban, tapi juga pada saat yang bersamaan kok masih berseliweran pendapat untuk menilai hal itu, sehingga tidak jarang hanya karena persoalan perbedaan pendapat dalam status bencana misalnya, maka korban tambah parah ya. Nah, ini di Sumatera ya, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, yang saya yakin kita semua udah tahu karena beritanya kan ada di mana-mana. Nah, tentu dari lubuk hati yang paling dalam kita perlu selalu mendoakan saudara-saudara kita mudah-mudahan mendapatkan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terutama yang mereka menjadi korban dari peristiwa itu. Nah, kaitannya dengan kajian kita, taklim kita pada pagi hari ini adalah mencoba mendapatkan semacam penegasan pentingnya dua hal. Yang pertama, keseriusan untuk menyerap kemurnian akidah, dan yang kedua kesungguhan untuk mendapatkan rujukan yang murni dari Al-Quran dan hadis, yang nanti kita lihat oh ternyata itu berpengaruh terhadap tata kelola negara dan kehidupan sehari-hari. Kalau coba kita buka kembali ya Al-Quran di awal-awal Al-Baqarah, ini sepintas kalau tidak salah saya sudah pernah sampaikan di sini, itu 20 ayat pertama di dalam surah Al-Baqarah ya, itu menyebutkan 4 kategori terkait dengan akidah ya. Yang pertama, 5 ayat pertama itu mengenai orang yang beriman dan bertakwa. Kemudian ayat 6 dan 7 atau 2 ayat berikutnya itu mengenai orang kafir. Mulai dari ayat 8 sampai ayat 20 itu mengenai munafik. Nah, ini yang saya katakan ini terkait dengan akidah. Nah, semua jenis keyakinan ini, kategori keyakinan ini itu memiliki pengaruh, dampak terhadap kehidupan orang yang bersangkutan. Nah, jadi misalnya orang yang beriman bertakwa menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk ya. Kemudian dia beriman kepada Allah, menjalankan sholat 5 waktu ya, yang dari situ nanti dikaitkan hadis ya. Juga mata rantai wahyu yang pernah disampaikan, diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Rasul sebelumnya itu diterima. Selain yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salata mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina ma unzila ilaika wa unzila ilaihim wa bil akhirati hum yuqinun. Nah, itu jadi ada pemahaman yang sangat jelas tentang status kenabian, kerasulan, beserta dengan kesiapan menerima wahyu yang diterima oleh para nabi dan rasul itu. Nah, dampaknya yang menjadi implikasi adalah perwujudan ibadah. Terus yang kedua, orang kafir melakukan penolakan langsung. Sawa'un alaihim andartahum am tundirhum la yu'minun. Ya. Nah, yang menarik ini tentang munafik. Nah, ini yang saya katakan tadi. Coba kita lihat bahwa ternyata kemurnian berpikir, berperilaku, prinsip akidah itu berpengaruh dalam tata kelola kehidupan. Termasuk yang saat ini. Ya, makasih Pak.
Terkait dengan bencana, saya sebut beberapa data. Ini kan viral ya, mungkin saya sebut dulu berita biasa nih, tapi isinya luar biasa. Hanya beritanya, saya kaget juga waktu lihat ada berita video ya, yang di Kota Padang Panjang. Mungkin ada yang lihat. Jadi kalau ada yang mirip di sini, di mana-mana di Indonesia cenderung begini. Kalau ada tempat-tempat yang strategis dibikinkan nama, ya, yang dirancang dengan indah. Seperti kita kalau Kota Bekasi dekat hutan kota yang kecil itu kan, dekat stasiun Stadion Candrabaga itu kan ada Kota Bekasi ada gitu kan. Nah, terus di Padang Panjang ada tuh di pusat kota yang dekat katanya itu jembatan kembar, Kota Padang Panjang. Itu kiri kanannya bukit ya, jadi berupa lereng bukit yang pohonnya masih bagus, masih hijau ya, tapi tanpa pernah diduga ya. Jadi jangankan orang yang di situ, kita saja yang lihat videonya itu kaget luar biasa, begitu air menutup jembatan itu dan rumah-rumah langsung tenggelam ya. Jadi kita aja yang lihat video kaget, apalagi orang yang di situ yang tidak tahu dari mana datangnya air gitu kan, langsung stroke. Kenapa itu terjadi? Karena ternyata di kejauhan puncak gunung sana itu hutan-hutan telah gundul dan kumpulan air itu semualah yang masuk ke situ. Ya kita tahu namanya air, kalau ada yang rendah mengalir dia kan, itu di ilmu fisika namanya hukum bencana berhubungan. Makanya tukang-tukang bangunan ya yang sangat sederhana kalau mau tahu bahwa dua titik bagian tertentu itu rata, dia pakai, kalau istilah kerennya kan water pass. Ada dia bikin sendiri dari selang kan bisa dibikin. Oh air nggak bergerak berarti rata. Itu. Nah terus jam sekalian, apa hubungannya dengan ini? Prinsip akidah Islam yang harus dipahami dengan baik. Nah, mari kita kaitkan 3 ayat dalam Al-Quran, karena ayat tentang munafik tadi itu ada 13 dari 8 sampai 20. Nah, nanti kita kaitkan ayat 11-12 nya dengan surah Al-Qasas ayat 77 yang saya baca tadi ya. Jadi pembalakan hutan itu ada kaitannya dengan kemunafikan. Ternyata merusak alam itu ada kaitannya dengan kemunafikan. Ini pentingnya dijaga kemurnian akidah. Nah, yang biasa kita dengar dengan mudah selama ini yang dari hadis kan, ayatul munafiquna salasah kan itu. Idza haddatsa kadzaba, idza wa'ada khalafa, wa idza tumina khana. Nah, kata Nabi, tanda-tanda munafik itu ada 3. Pertama, apabila dia bicara pasti